Assalamualaikum, saya Hana Ismail dan anda sedang menyaksikan Rumah Viral di mana kita akan mengunjungi rumah dengan seni bina dan juga rekaan dalaman yang cantik, unik, viral tak kira kat mana pun lokasinya. Okey, menarik minggu ini Hana berada di Jakarta Selatan bagi mengunjungi kediaman Dr. Nena Fabrina yang mempunyai lebih 60,000 followers di akaun Instagramnya. Apa yang menarik tentang rumah ini? Jom sama-sama ikut Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Nena? Terima kasih. Di rumah Kak Ilo. Cantik sekali rumahnya Nena ya. Jadi inilah dia pemiliknya akaun Instagram Rumah Kak Ilo. Dah sekian lama saya memfollow segala perkembangan akaun rumah ini. Akhirnya bertemu juga kita ya. Jadi rumahnya nama Rumah Kak Ilo dalam akaun Instagram. Ya. Apa ya maksud Rumah Kak Ilo itu? Jadi Rumah Kak Ilo itu sebenarnya Kai sama Ilo itu adalah anak-anak saya. Oh, ya, okay. Jadi saya gabungin aja lah ini rumah rezeki mereka karena benar-benar di saat mereka hadir ya rezekinya hadir dari rumah ini gitu. Jadi saat ketika akaun Instagram itu semakin viral kan dan semakin mendapat sambutan orang ramai. Bagaimana reaksi Nena dan juga suami dan juga keluarga terhadap sambutan yang begitu luar biasa gitu? Jadi sebenarnya akun Instagram Rumah Kak Ilo tadinya tuh nggak ada. Tadinya tuh pakai akun pribadi saya. Kemudian akhirnya saya mau bikin saya bikin satu akun yang khusus Rumah Kak Ilo yang benar-benar itu perkembangan Rumah Kak Ilo yang dari yang belum ada apa-apa sampai akhirnya saya mengisi semuanya, saya desain sendiri. Kemudian sekali lagi saya mengisi ruangan ini, saya juga mendapatkan inspirasi sebenarnya dari kebanyakan itu dari Instagram. Jadi saya membagikan inspirasi yang sudah saya ciptakan di rumah ini, saya berbagilah dengan para followers. Siapa sangka kan seorang doktor gigi juga pandai untuk menyusun atur rumahnya ya. Saya selalu juga mengunjungi dan juga menziarah rumah-rumah kan yang ada konsep wainscoting pada dinding mereka. Tapi jarang sekali saya melihat mereka melakukan wainscoting sehingga ke atas. Kenapa kamu melakukan wainscoting sampai ke atas? Jadi kenapa sampai ke atas? Karena biar mengesankan dindingnya tuh kayak tinggi, kayak luas. Jadi terlihat syarat kan? Betul. Jadinya ya kesannya jadi minimalis tapi tetap elegan. Okey, saya punya soalan. Ini semua adakah DIY atau kamu memang mengambil upah orang untuk membuat ruang ini? Iya, jadi sebenarnya ini saya inspirasinya tetap dari Instagram. Melihat bikinnya juga dari YouTube. Jadi saya bikin desain saya sendiri. Kemudian saya menyuruh orang lain, teman saya untuk ini loh saya mau wainscoting ini gitu. Jadi ya semua inspirasi dari saya, teman saya mengerjakan. Jadi ya udah jadilah hanya merealisasikan aja gitu. Betul. Okey, kalau di wainscoting ini berapa lama masa untuk disiapkan ini? Sekitar 5 hari. 5 hari. Jadi dari pembelian kayu, terus pemotongan, kemudian ditempel ke tembok, terus kemudian dicat ulang sampai akhirnya jadi itu sekitar 5 hari. Betul. Okey Nena, setakat ini merupakan ruang favourite saya. Namun saya pasti ada banyak lagi ruang-ruang lain yang lebih cantik dan pasti akan menawan hati saya. Okey, yuk kita ke ruangan selanjutnya. Bisa? Boleh, jom. Mari kita. Jadi ini ruang apa nih Nena? Ya, ini adalah ruangan santai untuk keluarga. Anak-anak senang nonton televisi, kemudian kita suka ngobrol-ngobrol, anak-anak di karpet, kemudian kita ayah dan ibu bercengkrama lah. Pokoknya benar-benar untuk ruangan keluarga banget ya di sini. Bila saya beralih dari ruang tamu ke ruang keluarga itu, sepertinya mood sudah berbeza ya. Tadi kan kelihatan lebih mewah dan lebih elegan kan. Yang ini dia lebih santai, dia lebih selesa, lebih cozy gitu kan. Ceritakan idea di sebalik hiasan yang seperti ini di ruang keluarga ini. Iya, jadi sebenarnya kalau di ruangan keluarga ini saya
nggak punya tema apa-apa. Saya cuma mengambil tema warna di ruangan keluarga ini yang nyambung nanti dengan ruang makan sama dapur. Karena mereka akan hijau jadi, ini? ya hijau sama putih. Karena mereka akan jadi satu tema di satu. Karena kan nyambung ruangannya, jadi saya ngambilnya ke situ temanya. Terus untuk wall decor juga nggak terlalu yang signifikan banget. Jadi ya benar-benar diciptakan benar-benar se-cozy mungkin lah untuk anak-anak. As cozy as possible. Iya. Dalam banyak-banyak warna kan, kenapa Nina memilih warna hijau untuk menjadi warna tarikan untuk rumah ini? Sebenarnya tadinya awalnya nggak suka sama warna hijau. Jadi karena beberapa barang yang sudah dipunya dari rumah sebelumnya itu udah dominannya warna hijau. Kemudian nggak mungkin dong kan saya ngebuang semuanya, kan sayang kan. Jadi yaudah akhirnya tapi lucu juga nih ya, akhirnya diciptakan suatu tema warna putih yang didominan dengan warna hijau. Terus ngeliatnya kok jadi kayak seger ya, ruangannya jadi fresh gitu kan, meskipun kalau misalnya itu kayak kotor tapi tetap kalau ngeliat tuh kayak fresh gitu, jadinya lebih seger aja ruangannya. Betul. Gitu. Dan kalau saya lihat kan kebanyakan orang kalau mereka memilih perabot untuk TV kan, mereka lebih senang untuk memilih perabot yang berada diletakkan di bawah lantai kan. Tapi Nina lebih gemar untuk memasangnya daripada atas hingga ke ruang bahagian ini sahaja ya. Kenapa Nina? Iya, jadi yang tadi saya bilang karena rumah ini kecil, mengambil temanya itu minimalis. Nah, kalau mengambil tema minimalis biasanya kalau kayak wall panel kayak begini, saya tuh lebih senang sampai full sampai atas. Karena apa? Biar kelihatan jadinya tinggi gitu. Nah, dengan dominasi warna putih tetap kesan luasnya itu tetap ada. Gitu. Terus nggak ada wall decor yang macam-macam di atasnya, jadi kelihatan clean. Jadi benar-benar ya minimalis dan clean jadinya. Gitu. Saya kira satu tips yang agak bijak ya kan, kalau kita mempunyai ruang yang kecil untuk tampil lebih luas dan tinggi, memakai panel-panel yang seperti ini yang tingginya sampai ke atas kan. Kayak curtain juga saya pakainya sampai full, sampai atas karena itu untuk mengesankan lebih luas ruangannya. Itu yang lebih tinggi kan. Saya sebenarnya cukup tertarik ya dengan ruang dapur yang terus saya dapat lihat daripada sini. Kerana ruang dapurnya cukup ceria ya. Bisa bawa saya ke sana enggak? Boleh. Yuk, jom. Baik, mari kita. Jom. Dapur yang bersambung dengan ruang makan. Betul? Ya, betul sekali. Sepertinya kan bila saya datang ke ruang ini mengingatkan saya tentang kafe-kafe hipster. Wah. Sebenarnya apa inspirasi yang membuatkan kamu menghias ruang ini seperti ini? Iya, jadi awal mulanya karena rumahnya yang tadi saya bilang nggak besar, jadi saya harus punya satu tema yang seragam biar nggak kelihatan sempit. Nah, akhirnya saya menyeragamkan temanya itu warna putih sama hijau sesuai dengan tadi kayak ruang santai keluarga kan sama tuh warnanya. Saya suka bila kamu membuatkan ruang makan ini lebih personal kerana kamu meletakkan gambar-gambar keluarga kamu di situ ya. Cukup lucu dan sebenarnya pada saya cukup menawan hati. Gimana apa sebenarnya inspirasi untuk kamu meletakkan gambar-gambar keluarga di ruang ini? Iya, jadi sebenarnya foto-foto ini adalah foto lama kami, bersejarah lah ya, dari kami cuma berdua, kemudian ada anak pertama, anak kedua lahir, terus foto-foto mereka ulang tahun. Jadi ya ini dijadikan suatu kayak memori lah ya di sini, simpan memori di sini. Dan kan sekarang udah jarang banget ya kalau nyetak foto di print. Nah ini saya suka ngeprint beberapa foto yang menurut saya itu memorable buat saya dan saya taruh di situ gitu. Okey. Satu yang menarik perhatian saya adalah bila kamu menghias ruang dinding dapur ya. Kalau saya lihat dia agak lari sedikit daripada konsep yang kamu ingin ketengahkan, itu Scandinavian. Dia lebih kepada culture di Indonesia begitu kan, kerana motifnya, coraknya. Kenapa kamu letakkan ruang yang dinding itu seperti itu? Iya, jadi untuk backspace, kenapa saya memilih nama
trennya di Indonesia adalah tegel kunci sebenarnya. Tegel kunci. Jadi itu kayak motif yang disambung-sambung, terus tapi dia dalam satu frame. Nah itu sebenarnya untuk mengesankan lebih berbeda aja sih di ruangan dapur yang tadinya cuma dominan warna putih sama hijau, ya saya menampilkan warna yang lain di situ di backsplash-nya. Ya, dan sedikit art lah kan, sedikit seninya itu, seni juga. Indonesianya itu ada kan. Okey. Kalau kebanyakan suri rumah kan, mereka cukup takut untuk memperlihatkan barang-barang dapur mereka di depan-depan kan. Biasanya mereka akan letakkan semua dalam almari kan. Tapi kamu ada tips tak bagaimana ya untuk kita menghias atur barang-barang dapur kalau kita letakkan di hadapan ataupun di luar agar tidak kelihatan messy atau kelihatan berserak begitu ya. Jadi kalau tips dari saya biasanya kalau di dapur ya terutama saya itu nggak pernah yang namanya mengumpulkan barang-barang yang tidak fungsional. Jadi saya akan take out barang-barang yang tidak fungsional, saya keluarkan dan benar-benar menyimpan barang-barang yang benar-benar sesuai dengan fungsinya. Jadi nggak akan kelihatan bersepah lah ya. Betul. Nggak kelihatan kotor gitu. Jadinya tetap meskipun dapurnya cuma satu, dapur kotor dan dapur bersih tetap harus bersih. Gitu. Pokoknya harus rajin dibersihkan. Betul. Gitu. Percaya tak kalau Hana bagi tahu anda semua bahawa meja sisi ini bukanlah meja sisi biasa. Sebaliknya, ia dihasilkan daripada 3 buah bakul buah dan juga sebuah dulang. Caranya mudah saja. Mari Hana tunjukkan. Caranya senang sahaja. Anda hanya perlukan sebuah dulang seperti ini yang mungkin sesuai dengan saiz dan juga citarasa anda. 3 unit bakul buah seperti ini, tapi pastikan ia adalah bakul buah yang sama. Kemudian anda hanya gunakan kabel pengikat untuk mengikat ketiga-tiga bakul buah seperti ini. Kemudian anda bolehlah mula menghias meja sisi anda dengan pasu dan bingkai gambar pilihan anda. Nampak tak? Cantik kan? Tampil eksklusif dan mewah walaupun sebenarnya jimat harga. Baiklah, satu lagi cara kreatif untuk anda mengaplikasikan bakul buah Nordic ini adalah menjadikan ia sebagai hiasan utama pada meja kopi seperti ini. Kalau anda lihat, Hana telah pun meletakkan beberapa hiasan kecil ke dalam bakul buah ini, antaranya lampu hiasan, pasu bunga, pokok kecil dan juga lilin seperti ini. Nah, hasilnya meja kopi Hana nampak lebih berseri dan tampil eksklusif dengan hiasan seperti ini. Di samping itu juga, Hana juga boleh membersihkannya dengan mudah dan pantas. Sebab apa? Hana perlu angkat sekali saja, bersihkan ruang ini dan letakkan hiasan ini kembali. Praktikal kan? Anda bosan dengan tundak lampu yang biasa seperti ini? Jangan risau, jadikan tundak lampu anda lebih unik dengan bakul buah Nordic ini. Tada! Lihat betapa uniknya lampu anda kalau jadi saya kira inilah dia tarikan utama bagi rumah Kailo ini, iaitu taman yang terletak di dalam rumah. Taman indoor.
Ceritakan sedikit sebenarnya mengapa Nena mahu mengambil keputusan untuk membuat taman indoor dalam rumah ini. Iya, jadi karena rumahnya kecil, kan biar mengesankan luas, itu harus banyak cahaya yang masuk. Betul. Nah, dari cahaya yang masuk itu akan mengesankan rumah itu jadi luas. Nah, akhirnya saya memutuskan di sisa tanah yang ada di dalam rumah ini, saya bikin void yang tinggi sampai sekitar 7 meter ke atas. Nah, itu saya bikin atapnya itu transparan. Saya cukup sukakan ruang ini dan saya percaya inilah sebenarnya ruang yang menjadi tadikan utama untuk keseluruhan konsep rumah Nena, itu rumah Kailo ini. Okey. Ruang ini, ruang di bawah sudah kita lawati kan. Apa kata kita ke ruang atas pula, di mana terdapat beberapa ruang yang cukup istimewa di ruang atas, iaitu kamar tidur dan juga ruang untuk membasuh baju. Jom sama-sama kita saksikan dekat atas. Mari. Okey, jadi inilah dia ruang membasuh bagi kediaman keluarga Nena. Biasanya kalau di Malaysia kan ruang basuh itu biasanya di ruang bawah. Tapi kenapa Nena melakukannya di ruang atas? Iya, karena keterbatasan lahan, jadi memanfaatkan lahan yang sudah ada, dan saya memilih laundry room itu ada di lantai 2. Jadi sekalian, karena atapnya tadi sudah transparan, jadi kan dapat panas nih untuk menjemur pakaian. Nah, itu sebenarnya pemanfaatannya di situ. Jadi saya memakai atap yang transparan, makanya dia ada di lantai 2. Gitu. Praktikal juga ya, sebab apa? Kalau sudah kita membasuh dan sudah menjemur pakaian itu lebih mudah untuk dilipat dan disimpan di ruang penyimpanan di ruang atas. Dan bukan di ruang bawah kan. Okey, selesai ruang membasuh dekat sini, apa kata kita ke kamar tidur pula? Mari. Jadi inilah dia ruang tidur utama bagi kediaman Nena kan. Kebiasaannya kalau dilihat di bawah, saya lihat antara warna-warna yang mendominasi ruang bawah adalah putih dan juga hijau. Tapi di sini Nena lebih gemar memilih warna-warna pastel ya. Mengapa tu? Jadi biar kesannya kayak lebih warm. Karena kan ini ruang private ya. Jadi pengen punya suasana yang lebih tenang. Betul. Gitu. Okey, saya ingin berbicara tentang katil ini ya. Katil ini bukan sekadar katil ya, tapi katil ini juga bisa menyimpan barang-barangan juga. Kalau dilihat di sini ya, bagaimana Nena menyimpan barang-barangnya cukup teratur, cukup rapi ya. Enggak kalau menyelenggara almari dengan konsep open storage ini? Iya, sebenarnya sih ini sangat mudah banget dan mudah didapat sih sebenarnya. Jadi ini tuh benar-benar ringkas dan benar-benar bisa menyimpan lumayan banyak barang sih sebenarnya dengan metode, mungkin udah tahu yang namanya KonMari. Oh yes. Saya pernah mendengar itu. Open storage ini. Jadi benar-benar yang barang yang tadinya banyak banget satu lemari besar itu bisa diringkas dengan open storage ini. Cukup cantik ya ruang bilik ini, walaupun kecil tapi sangat fungsional dan sangat nyaman. Okey, apa kata kita ke ruang tidur untuk anak-anak pula? Bisa? Okey, mari kita. Inilah dia kamar tidur untuk putera dan juga puteri Nena, yang mana kalau kita lihat konsepnya agak berbeza berbanding dengan kamar tidur utama ya. Kalau kamar tidur utama Nena menggunakan warna putih pada perabot, tapi yang ini lebih kepada warna kayu-kayan. Mengapa tu Nena? Ya, jadi karena ada dua gender di kamar ini, laki-laki dan perempuan. Jadi saya harus memilih warna yang netral. Nah, kenapa akhirnya saya memilih warna serat kayu? Biar
biar temanya jadi back to nature. Back to nature gitu. Namun kalau lihat konsepnya masih open storage kan, masih konsep terbuka kan, di mana Nina akan mendisplaykan baju-baju anak serta barang-barang anak itu masih juga dipertonton, bukan tidak ditutup ya. Mengapa tu Nina? Iya, yang tadi saya bilang karena lahannya kecil, tempat penyimpanan tidak banyak. Kalau kita semuanya close storage itu kayaknya jadi kayak penuh banget. Nah, kenapa akhirnya saya memilih open storage? Jadi karena ya biar kelihatan barangnya ada, dan kalau barang yang udah nggak kepake jadi lebih kelihatan, jadi bisa di take out keluar. Jadi yang nggak kepake itu jadi ya udah. Betul. Dan juga oleh kerana Nina juga sudah ada taman indoor di bahagian bawah, jadi ruang bermain itu lebih kepada untuk ruang di bawah, dan ini lebih kepada ruang tidur dan juga ruang belajar ya. Okey, kalau terus di masa depan kan nanti, apa Nina sudah ada perancangan mungkin untuk menambah ruang atau menukar ruang-ruang yang ada kepada ruang yang baru mungkin, dan konsep yang baru? Iya, jadi memang untuk kedepannya saya memang harus membuat satu ruangan lagi untuk anak laki-laki saya karena harus sudah dipisah. Jadi ya pasti harus penambahan ada ruangan lagi. Kalau ada juga ruang yang mungkin Nina ingin menambah baik, ruang yang apa dan di mana ruangnya? Itu belum tahu sih, belum tahu. Kayaknya mungkin ke atas lagi atau ke belakang. Okey, dalam banyak-banyak ruang di rumah ini, apa yang Nina kira adalah ruang kegemaran Nina dan juga keluarga? Iya, kalau ditanya ruang yang paling digemarin itu ya pasti ruang keluarga ya, ruang keluarga sama ruang makan sih, karena itu tempat pointernya dari satu keluarga di sini gitu. Jadi selalu berkumpulnya selalu di situ. Kadang-kadang tamu yang datang pun biasanya udah suka malas ke ruang tamu, langsung ke ruangan keluarga. Jadi ya favoritnya pasti di situ sih biasanya. Okey. Walaupun dengan sedikit perincian dan transformasi yang minimal mampu menjadikan ruang yang kecil tampil lebih luas dan nyaman pada mata yang memandang. Macam mana? Dah ada idea untuk rumah anda? Jangan lupa ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman. Sampai jumpa. Dah.